wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi di podcast On TV bersama saya Zulfanisa yang akan menemani pemirsa podcast hari ini. Nah, pemirsa, terkait tema kita hari ini yaitu menyoal regulasi odol atau overdimensi overloading, yang tentunya pada hari ini kita sudah hadir narasumber spesial kita hari ini yaitu Bapak Insinyur Joko Setiawarno sebagai pengamat transportasi. Selamat datang Bapak di studio IMTV. Selamat datang, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah Pak, tadi dengar-dengar Bapak datang ke sini menggunakan transportasi BRT, betul atau enggak Pak? Lalu bagaimana perjalanannya itu Pak? Ya, karena Trans Semarang tuh dulu tahun 2005 saya merintis. Dulu saya berpikir kok saya tua akan menggunakannya kan. Makanya sekarang saya harus menggunakan. Kebetulan tempat tinggal saya itu bis Trans Semarang itu mungkin satu-satunya perumahan yang masuk sampai ke dalam. Jadi satu perumahan Palamongan Indah itu ada sekitar 10 halte. 10 halte? 10 halte ya, cukup halte kan, bus stop. Oh, bus stop. Bus stop aja, kalau halte kan bangunan bus stop aja ada 10, jadi warga di sana nggak sampai 200 meter sudah dapat. 100 meter, 50 meter sudah dapat, jadi kan mudah ya. Iya, sangat mudah sekali itu Pak, tentunya. Dan saya bayar Rp1.000 cukup kemana-mana. Hanya Rp1.000 saja ya, karena ya, dianggap Pak? sudah lansia. Gitu. Ya. Nah pemirsa, saya ingatkan kembali lagi bahwa acara podcast On TV ini dapat Anda simak di channel 36 UHF IMTV setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu pada pukul 20.00 hingga 20.30 WIB. Jika Anda ketinggalan dengan menonton di IMTV channel 36 UHF, Anda bisa menyaksikan di IMTV Jateng atau melalui media sosial kami. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita akan mengulas tema kita hari ini. Nah Pak, perbincangan terkait odol akhir-akhir ini tuh sedang booming banget ya Pak. Nah, bahkan di sejumlah daerah itu terdapat demo dari truk sopir ojol ini Pak. Nah, pandangan Bapak melihat ini, terkait hal ini, kondisi isu seperti ini bagaimana Pak? Ya, sebenarnya penataan untuk kendaraan muatan lebih itu sudah dimulai tahun 2000. Jadi bukan hal yang baru ya. Karena dulu jembatan timbang, kalau sekarang apa istilahnya UPPKB kalau bahasa teknisnya, tapi sebenarnya bahasa umumnya jembatan timbang itu sudah mulai dibenahi itu tahun 2000. Tapi tahun 2000 itu kan masih oleh pemerintah daerah. Jadi setelah reformasi itu pengelolaan jembatan timbang terminal oleh daerah sampai dengan 2017. Nah, di beberapa provinsi mereka punya perda dulu. Perda jembatan timbang namanya. Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur ada. Nah, karena perda kan seolah ada PAD-nya, yang dikejar itu PAD-nya bukan keselamatannya. Itu menjadi persoalan, sehingga DPRD, teman-teman DPRD itu minta, ini kok nggak naik, lah orang salah kok suruh naik. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian ada undang-undang pemerintah daerah tahun 2014 ya, itu ada dua aktivitas yang di daerah diambil alih oleh pusat, itu terminal tipe A sama jembatan timbang. Itu tahun 2017. Nah, 2017 mulai dibenahi. Perda hilang semua, nggak berlaku kan? Benahi. Kemudian, nah disitulah terjadi gejolak. Ya, yang dulunya teman-teman jembatan timbang tuh kerja 4 jam dapat 1 juta, katanya. Makmur, gitu kan? Dan Jawa Tengah pernah Pak Gub juga marah-marah itu kan? Tapi sebenarnya itu bukan pungli sebenarnya, tapi udah masa lalu ya. Nah, tapi itu ditertibkan sehingga oleh pusat diambil alih dan mereka tidak boleh lagi bekerja sesuai dengan aturan yang lama. Jadi mereka dapat insentif yang lebih tinggi. Memang dibanding 1 juta 4 jam yang masih kalah kan, tapi kan lebih aman daripada nanti dikena sanksi gitu ya. Nah, itu sudah mulai tertib. Memang, dan mulai 2019 nasional sudah mulai mentertibkan, mau melakukan penertiban muatan lebih dan dimensi lebih. Ya. Tapi selalu dapat tentangan dari 3 institusi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, sama Apindo. 3 ini penentang dan nakut-nakuti inflasi, padahal nggak jelas inflasinya apa. Padahal kalau inflasi itu sebenarnya sembako. Ya, sembako itu sebenarnya tidak separah overloadnya atau overdimensinya dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya pasir, galian C gitu kan, bawa apalagi batu bara, ya, kemudian bahan lontong dan sebagainya.
Namun memang kalau orang bawa sembako ini dia volumenya itu tinggi ya. Volumenya tinggi karena apa? Karena di jalan sering setor rutin itu loh. Itu kalau dia nggak bawa muatan lebih, dia pakai uang apa? Tertib aja belum tentu tidak ditahan, apalagi tidak tertib katanya gitu. Nah, itu yang. Tapi sekarang terus 2019 minta ditunda, 2022 minta ditunda lagi. 2004 tunda lagi, udah 3 kali, ini keempat kalinya. Jadi ini benar-benar harus serius. Dan tahun 2023 saya langsung bicara dengan Pak Jokowi pada saat itu di Medan. Saya beritahu bahwa tugas Presiden itu sekarang di transportasi ada 3 dibenahi. Saya bilang pertama bicara angkutan umum, kedua keselamatan, ketiga odol muatan lebih ini harus Presiden menangani. Namun sampai akhir masa jabatannya nampaknya tidak selesai, dan kemarin kami bersama teman-teman mengungkapkan lagi ini jadi masalah nasional karena kita bicara keselamatan, ya bukan hanya semata ekonomi, tapi masih bisa ekonomi diselamatkan kalau benar-benar semua komponen yang berkaitan dengan penanganan truk odol ini bisa bersinergi. Karena itu bukan hanya kerja perhubungan, polisi nggak bakal bisa. Kalau bisa dari dulu udah beres kan, karena di situ ada, saya hitung-hitung tuh ada 15 kementerian dan lembaga yang terlibat. Banyak kan? Iya, banyak sekali. Nah, karena banyak berarti harus Presiden. Betul. Nah, sekarang Presiden memerintahkan Menko bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Ini sudah berjalan sebenarnya. Gitu. Terkait menyoal regulasi tadi ya Pak, aturan yang ditolak oleh sopir truk odol ini tepatnya itu terkait apa saja Pak? Sebenarnya kalau murni sopir ya, itu setuju. Murni sopir, kalau sopir punya truk ya beda lagi ya. Nggak jelas sekarang demonya itu. Ini sopir kok bicara kir, ini sopir pemilik truk ya, itu yang jaga jelas-jelas itu. Tapi kalau murni sopir itu dia pasti senang. Karena buat dia berisiko mengendarai truk yang overload. Ya sangat berisiko. Nah, dulu truk-truk itu sebelum ada jalan tol belum terhubung ya, kecelakaannya itu mesti menabrak. Nabrak apalah, rumah atau warung dia ngantuk atau kelebihan muatan kan. Tapi setelah ada jalan itu kebalikan, dia ditabrak dari belakang. Karena kecepatannya itu rendah. Bahkan yang namanya pencetus jalan tol punya ide dulu, almarhum Hermanto Dardak itu kecelakaan juga di jalan tol, nabrak dari belakang. Dia baru ada acara di Semarang itu, sopirnya ngantuk meninggal di jalan tol daerah Pemalang nggak salah. Itu sekitar 2 tahun yang lalu lah. Ya, itu pencetusnya, berarti kan sudah sangat parah lah. Betul. Gitu ya. Banyak hal lain lah mengenai kelebihan muatan, selain kelebihan juga dampaknya juga gitu ya. Jadi ini yang menjadi masalah harus ditangani. Nah Pak, terkait aturan odol tadi ya Pak, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah tepat Pak? Ya, tadi saya belum jawab yang kedua tadi ya, masalah aturan pasal ya. Jadi sebenarnya sekarang itu terjadi perang tarif. Itu menyebabkan frekuensi overload. Perang tarif itu ada di pasal 184. Di situ disebutkan tarif angkutan barang berdasarkan kesepakatan. Kalau sepakat jalan, nggak sepakat masih banyak yang mau. Jadi ada satu produk, sopir ditawari 1 ton 400.000, oke jalan. Berikutnya 350, lama-lama mungkin minta gratis tuh pengusahanya. Nah kayak gitu kan, akhirnya sopir-sopir tuh banyak yang beralih profesi. Dulu sopir masih ada kena, bahkan dulu lagi zaman saya masih kuliah dulu kan, namanya pengemudi truk itu bisa menghidupi anaknya. Bahkan ya maaf bisa punya istri lebih dari 1 tuh, makanya ini mana dulu. Sekarang boro-boro punya lebih dari 1, baru kena aja nggak bisa dia. Nah padahal kena itu memunculkan sopir. Ya kalau kena nggak ada sopir kan udah hilang kan. Sementara profesi sopir-sopir yang berkualitas sudah nggak ada lagi sekarang. Kalau pingin tahu benar atau tidak, coba kalau kecelakaan truk ketahuan sopirnya SIM-nya nggak sesuai, ya banyak lah. Ya itu ternyata mereka sudah, yang berkualitas nggak mau, mereka beralih profesi, ada jadi supir taksi atau yang lainnya. Karena pendapatannya itu rendah. Jadi kisarannya itu 1,4 juta per bulan, kan rendah sekali. Ini supir truk-truk yang umumnya ya, tapi kalau supir truk bawa B3 itu lain. Supir truk perusahaan rokok itu beda lah, truknya juga bagus kan.
Beda. Nah, tapi kita bicara yang umum saja. Nah, itu ya. Belum lagi ada pasal 277. Kalau kecelakaan, mesti supir truknya jadi, kalau hidup jangan jadi tersangka. Kalau mati keluarganya merana, kan gitu kan? Jadi supir itu siapa yang kalimatnya pokoknya kenanya harus supir. Padahal dia tidak mengalami, dia nggak tahu persoalan overload itu. Dia hanya membawa kan. Nah, jadi pemilik barang nggak pernah dikenakan. Gitu. Berarti kan sebetulnya aturan terkait kacamata dari sopir mengenai odol ini tentunya merugikan ya Pak? Iya, banyak pihak dirugikan. Ya, kalau menurut Bapak terkait hal itu bahwa sopir itu memang merasa dirugikan, itu bagaimana Pak? Iya tadi, jadi dia kalau ada kesalahan selalu supir dulu, karena pasal 277 tadi. Betul. Dia tidak dapat perlindungan hukum, kemudian dia selalu jadi tersangka. Jarang sekali pemilik barang yang punya barang jadi tersangka, nggak ada itu. Ya, lebih baik mungkin dia kalau jadi tersangka nyuap hakim dulu aja lah. Ya. Nah, ini yang terjadi selama ini begitu, jadi nggak pernah tersentuh namanya pemilik barang. Gitu, yang dulunya air mineral itu dari Sukabumi ke Jakarta pakainya truk, pakai kereta malam hari kan. Nah, tiba-tiba yang di jalan ada yang nawari murah, memang murah tadi karena pasal 184 kan, murah. Ya memang murah bisa, tapi ternyata sekarang ini kecelakaannya menghantam gerbang tol Ciawi beberapa kali kan, belum kecelakaan lain. Terkait kecelakaan tadi ya Pak, berarti kan keselamatan pengguna jalan tentu menjadi perhatian utama ya Pak. Kecelakaan yang terjadi ini acap kali terjadi menimpa odol, dan bagaimana peran pemilik dari truk ini atau perusahaan angkutan tersebut Pak? Ya gini, kalau bicara kecelakaan, truk itu penyebab kecelakaan nomor 2 setelah sepeda motor. Padahal jumlah truk itu tidak sebanyak kendaraan pribadi. Kalau motor banyak kecelakaannya gede ya, tapi truk ini nggak sebanyak mobil. Tetapi itu nomor 2 sekitar 10%. Kalau sepeda motor 70-80% belum yang lainnya. Dia nomor 2. Jumlahnya kecil, kecelakaannya banyak. Bahkan saya pernah memantau lewat Google ya, itu sehari itu bisa 7 kali kecelakaan. Setiap harinya. Setiap hari. Jadi pernah satu hari, mungkin setiap hari pasti ada. Cuman ada yang kalau kecelakaannya di Sulawesi, Pedalaman nggak ramai. Coba kecelakaannya di Jawa kan ramai kan? Iya betul. Nah, karena dekat sama media kan. Iya betul. Jadi setiap hari itu mesti ada kecelakaan. Coba aja buka di Google pergambar kecelakaan hari ini, keluar semua ini. Gitu ya. Nah tadi terkait apa pertanyaannya? Keselamatan pengguna. Keselamatannya ya tadi. Jadi ini menjadi hal yang diperhatikan. Kita bicara dari itu adalah demi keselamatan, makanya perlu merevisi undang-undang lintas nomor berapa? Undang-undang lintas LHJ nomor 22 tahun 2009, revisi pasal-pasal tadi, sehingga nanti ada tarif. Dulu itu pernah ada tarif batas atas, batas bawah. Ada. Itu sampai berapa Pak? Ya undang-undangnya ganti ya berubah karena pasal 184 tadi kan, jadi harus direvisi. Sekarang oleh Kementerian Perhubungan saya dengar mereka sudah membuat revisi itu dan menyiapkan. Cuman yang belum tuh apa? Standar upah pengemudi belum. Itu tugas Kementerian Tenaga Kerja. Karena nggak di demo-demo belum dibuat. Nah, kalau ojol demo terus baru dibuat, itu jadi demo terus kan, baru suruh buat. Jadi harus ada upah standar tadi, jangan sampai setiap bulan bawa 1,4 juta, itu kan nggak manusiawi. Ini jangan heran sobat truk banyak nggak pakai baju ala kadarnya tadi. Jadi dia tinggal keluarga 1 minggu lebih cuma bawa kadang 1 juta, 2 juta, kan sudah nggak memadai. Karena terpaksa aja tadi. Iya betul. Nah selanjutnya nih Pak, terkait hal ini itu sepertinya ada kepentingan bisnis dan kepentingan publik yang menjadi polemik Pak. Nah, Bapak melihat ada penolakan soal aturan odol ini. Harusnya seperti apa sih Pak yang perlu dilakukan pemerintah di satu sisi, dan apa yang perlu dilakukan oleh para pengusaha angkutan darat dan para sopir truk ini? Tapi Bapak mohon maaf, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Podcast on TV. Acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan
kepada ormas-ormas yang Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurut kamu Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengan. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap polwena ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak. Sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Ya, kembali lagi di Podcast on TV. Nah, perbincangan semakin hangat tadi sudah saya coba sampaikan. Kembali lagi saya ulang ya Pak untuk pertanyaannya. Nah, seperti ada kepentingan nih Pak dalam odol ini, entah itu kepentingan bisnis ataupun itu kepentingan publik yang menjadi polemik Pak. Nah, Bapak melihat ada penolakan aturan terkait odol ini. Harusnya seperti apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini Pak? Dan apa yang perlu dilakukan oleh pengusaha angkutan atau para tuk-tuk ini Pak? Ya, sebenarnya ini tergantung pada pemerintah mau apa. Ya. Kami sudah menyarankan bahwa namanya penegakan hukum itu harus terakhir. Ya. Jadi kita benahi dari hulu hingga hilir. Hukum itu di hilir aja lah. Kalau orang sudah sadar ngapain dihukum kan? Yeah. Jadi cari-cari masalah nggak boleh gitu. Makanya hulunya apa? Yang pertama itu kesejahteraan pengemudi dan pelindung hukumnya. Jam kerjanya misalnya itu harus jelas. Kan nggak jelas kan? Kemudian kompetensinya harus ditingkatkan. Ya kan ada pelatihan-pelatihan. Tapi pelatihan-pelatihan gajinya nggak naik nih yang siapa yang mau kan? Dilatih terus kok lama-lama kok nggak ada timbal baliknya. Jadi standar upah harus ada. Pelindungan hukumnya tadi pasal 277, jangan mereka kena sanksi kan, dia nggak ngerti barangnya siapa, tiba-tiba tanggung jawab itu kan. Kemudian pendidikan SDM, ada pelatihan-pelatihan. So, namanya pilot, masinis, nakoda kan punya sekolah kan? Kenapa truk itu nggak ada sekolahnya sopir truk? Coba. Padahal mulai presiden sampai rakyat jelata tuh nggak ada sopir truk tuh nggak bisa makan nasi kan? Iya betul. Nah, iya kan? Betul, Kita kan? Tapi orang nggak pernah nyadar. Nyinyir pada sopir truk orang itu, kita lupa mereka punya apa ya jasa ya. Betul. Tapi bukan berarti dibiarkan gitu saja, ini tugas pemerintah. Kalau enggak mereka nanti yang bagus-bagus jadi sopir luar negeri aja. Jepang sudah menerima kan gajinya besar, kenapa enggak gitu kan ya. Kita kehilangan nanti sopir-sopir berkualitas. Nah di sisi lain memang itu bersatu. Yang kedua, Indonesia tuh bukan negara kontinental kayak Cina. Pengusaha truk itu pengusaha pemilik barang mintanya kayak di Cina. Tonasenya MST-nya 12 ton. Nah, Cina kan negara kontinental. Kita kan kepulauan. Dan lagi karena kepulauan jangan semua barang itu lewat darat. Iya toh? Iya betul. 87% angkutan bisnis lewat barang itu lewat darat itu keliru. Ya. Padahal orang angkut darat itu punya batasan jaraknya. Berapa itu Pak? 500 kilo. 500. Jadi lebih 500 kilo itu nggak efisien. Pasti dia odol. Pasti. Kira-kira 500 kilo gini. Dari Jawa Tengah ke Jawa Barat DKI itu sekitar 500 kilo. Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tapi kalau ada orang dari Jawa Timur ke Jakarta pasti odol. Kalau nggak odol rugi ya kan. Contohnya kita lihat yang lewat Pantura, Rembang gitu kan. Semuanya odol ya. Jalannya rusak terus kan. Gantian titik mana diperbaiki gitu kan. Belum kena banjir lagi kan. Nah sopirnya masa Jawa Tengah sudah lelah kan, mulailah kecelakaan, mulai Kendal, Pekalongan, Batang gitu kan, makanya protes kan sana, Pemdanya minta suruh masuk tol. Nah di sisi lain,
tol ini tarifnya tiap 2 tahun naik terus. Mestinya di tol itu khusus barang tidak perlu naik. Karena prinsipnya buat tol itu untuk angkutan barang. Gitu loh. Dia nggak perlu naik. Iya, betul. Tapi kalau jarak jauh gunakan kereta. Nah, tetapi di Indonesia tuh perlakuan kereta untuk mengangkut barang di Sumatera dengan Jawa tuh sama, mesti tidak boleh. Sumatera Selatan itu batu bara. Makanya di sana tidak boleh pakai BBM subsidi, karena track as a start, jadi menggunakan track itu bayar, ketika kena PPN, ya kan? Di Jawa disamain, jatuhnya mahal, mestinya di Jawa tidak, harus menggunakan BBM subsidi, sama dengan jalan kan? Mungkin kalau PPN-nya oke lah, dari 11% jadi 1,1 untuk administrasi lah gitu ya, biar nggak terlalu ini. Yang ketiga, jangan kena track as a start lagi, sehingga dia bisa berkompetensi. Ya, jadi nggak perlu nanti bawa dari Jawa Timur kecuali sopirnya hobi ya, beda lagi ya, di hobi mau lari ya biarlah. Tapi sebenarnya kalau bawa sembako tuh nggak begitu besar kok, potensinya. Tinggi itu karena tadi bawa beras saja, itu punglinya nyediain 200.000. 200.000 sekali perjalanan sekali itu, Pak? Sekali perjalanan, bayangin. Buat sebenarnya 200.000 kan uang besar kan yang bayar supir. Kemarin saya dapat info bawa sayur dari Garut, dan itu bawa sayurnya tuh pakai truk ya ke Jakarta. Itu kena pungli sebanyak minimal 175.000 lewat 5-6 titik sayur gitu loh. Ya kalau sayurnya nggak lebih mau gimana? Nggak lebih pun tetap bayar, Pak. Ya bayar lebih sekalian kan? Nah gitu prinsipnya. Jadi jangan dijawab oleh karena pejabat itu karena dia melanggar. Nggak melanggar suruh bayar, apalagi melanggar kan? Nah itu lebih melanggar sekalian gitu ya kan? Nah tuh kemudian kita melihat juga ini tarif tol ya, harus murah. Kemudian ada pasal 168 yang diperbaiki, jadi di situ sebenarnya ya ini belum dilaksanakan. Jadi setiap barang yang dibawa harus ada manifestnya. Ini kan nggak jelas. Kalau bawa sayur ya siapa yang masih manifest truknya sendiri kan. Nah itu ya. Tapi kalau barang tertentu, sehingga kalau itu ternyata di jalan ada kelebihan muatan, tanggung jawabnya pemilik sama jangan kepada sopir. Nah kita buatkan aturan wajib supir minta manifest, tapi kan tidak bisa mudah itu. Masih banyak supir lain nggak pokoknya manifest kok siap apapun di jalan berisiko. Ya, nah itulah mungkin hulunya. Nah, tapi kalau sudah dibenahi semua, termasuk gini, jembatan timbang. Jembatan timbang kalau di Jawa itu sudah over capacity. Dia tidak mungkin memeriksa semua kendaraan. Kalau dia periksa itu antrinya panjang di Pantura itu kan, wah macet lagi kan. Makanya dia hanya mampu nggak salah sekitar 5% dari jumlah kendaraan itu. Kasih kok lolos, jadi mungkin pasien itu nggak bisa, kemudian tidak bisa operasi 24 jam lagi, waktunya luasnya juga, makanya harus menggunakan teknologi, pakai WIM in motion. Sudah ada beberapa titik belum maksimal. Nah, kalau sudah WIM dan terhubung sama ETLE, polisi kan kamu melanggar sudah bayar sana. Lewat lagi melanggar terus bayar 10 kali bayar, rencananya begitu. Ya, jadi gak usah banyak orang juga, efisien kan? Betul. Mungkin 3 orang cukup, sekarang 30 orang. Efisiensi kan? Tapi pengangguran, usulan lain enggak nanti kerja di sektor lain kan? Jadi bisa. Kemudian lagi masih ingat, Indonesia tuh nggak punya terminal angkutan barang, nggak ada. Betul. Yang ada tuh pangkalan. Pangkalan truk beda lagi kan? Asumsinya kan beda, asosiasi kita pangkalan kan? Mestinya ada terminal angkutan barang khusus. Jadi di tol juga dipisahkan. Kadang-kadang mereka itu kalau masuk tol agak malu-malu gitu kan. Tolnya di belakang kumuh kan. Dipisah. Kok di Eropa saya lihat angkutan barang memang bersisian semua, tapi dia bentuknya bersisian, jadi bukan masuk ke penumpang. Dan itu kalau sudah bersisian itu mudah pengawasan. Sekarang kan terus tiba-tiba banyak hilang aja gitu kan. Kan nggak ngerti sampai karena semuanya masuk kan. Tapi kalau khusus kita buat angkutan barang di tol, entah nanti bangun bisa operator atau mungkin mereka buat pemerintah kan, periwahannya itu mudah pengawasannya. Sekarang pengusaha truk itu angkutan barang itu kadang-kadang beberapa rest area itu tidak aman bagi mereka, apalagi nyaman nggak aman itu. Betul. Ya, jadi perlu tempat istirahat sehingga mereka bisa nyaman berkendara. Nah selanjutnya Pak, di Kota Semarang sendiri ini kan sudah ada ya Pak aturan jam melintas bagi para sopir truk. Apakah ini sudah efektif Pak? Dulu pernah ada, sekarang katanya sudah pada lupa. Sekarang yang membuat aturan itu karena sering kecelakaan tadi saya cerita ya, di Kendal itu punya aturan sekarang. Kendal, Pekalongan, Batang gitu. Karena itu titik lelahnya sudah lelah dari Jawa Timur kan sudah, jadi mereka
punya aturan. Tapi kalau diwajibkan lewat jalan tol, yang bayar siapa? Makanya ini simultan ya, sama-sama tadi hulunya diberisin dulu. Kalau ini sudah diberisin, saya kira Gakum tuh bagi yang masih bandel aja lah, ya nggak usah seperti sekarang. Sekarang pun Gakumnya itu, jujur aja saya bilang itu pilih kasih. Jadi yang diterjang itu supir-supir yang ngangkut sayur apa, berani nggak ngangkut trailer, nggak pernah ada. Karena pemilik trailer itu rutin memberi santunan tadi. Santunan pada oknum apa yang rutin tiap bulan katanya kan. Jadi nggak pernah itu. Padahal trailer ngangkut barang curah itu tidak boleh. Dia harusnya kontainer, peti kemas. Tapi ternyata barang curah semain dengan itu sudah melanggar. Tapi karena rutin memberi santunan tadi kan, itu sudah umum, sudah ngerti. Nah, mereka kan pilih kasih. Makanya mereka ngamuk juga kenapa itu tidak dilakukan. Nah selanjutnya Pak, sejauh ini ketika terjadi kecelakaan tadi yang sudah dibahas sebelumnya ya Pak, apakah dari pemilik perusahaan atau angkutan truk ini itu turut bertanggung jawab terkait insiden terjadinya hal itu Pak? Nah, saya tidak tahu pasti tanggung jawab atau tidak. Tapi biasanya supirnya dikorbankan dulu. Saya banyak dengar cerita, ya 3 tahun paling 3 hari di penjara udah keluar Pak. Udah dia bisa nyerata itu. Siapa mau nahan lagi, wartawan juga ingin susah kan. Ya karena tadi ada jaminannya, mungkin pemilik tadi kan udah dikeluarin aja, itu sering terjadi. Yang ngasih makan lama-lama ngapain gitu kan. Nah itu yang terjadi di luar. Mungkin bentuk tanggung jawabnya gitu, udah kamu ikut aja ya, ikut sidang, udah nanti gampang lah oknum hakimnya kita bayar atau nanti kalau masuk apa dan sebagainya. Nah itu pernah terjadi. Belum kemarin ada kecelakaan, ini bukan truk, di bus ya. Kecelakaan di mana? Bus itu kecelakaannya di Jawa Tengah, waktu itu ada di daerah Tegal Tukuji. Kemarin dia kecelakaan bus juga di ketahuannya di Cipularang loh. Ini kena lagi kok. Nah berarti kan nggak serius kan itu supir busnya. Kalau truk banyak cerita itu, di Semarang juga pernah ada kasus itu, istilahnya Pak Kakek sewa supirnya kan gitu ceritanya. Ya jadi bentuknya seperti itu penanganan mereka, tapi ini kan nggak menyelesaikan masalah, buat masalah baru ya. Nah selanjutnya Pak, terkait hal tersebut, ada nggak sih Pak kayak punishment terkait odol ini Pak? Ya sebenarnya tadi ada punishmentnya, tapi kan bentuknya apa ya? Maksudnya melanggar itu diberikan sanksi gitu kan? Ya sebenarnya ada. Dulu itu ada yang, tapi nggak efektif juga tadi, karena tadi kapasitas timbang kita tidak maksimal. Mereka juga kelebihan. Ya mereka bayar lah, ada ketentuannya kan untuk diawasi. Cuman ya tidak efektif juga. Bahkan kadang-kadang saya pernah dengar itu, malah cuma timbangnya ditelepon oknum aparat, ngancam, ada itu ngancam suruh pindah. Kalau dia bilang ya pindah aja, malah saya beneran dipindah, ngomongnya enak ya kan. Akhirnya minta bantuan, kalimat keduanya kan melas-melas. Itu oknum apa ya seperti itu. Kalau dia jadi backingnya, makanya kan ada istilah punglinya itu, timbang itu, pungli dan angkutan barang kita mulai yang pakai baju seragam sampai nggak pakai baju ya. Dan itu diprediksi menggerus ongkos itu sampai bebannya sampai antara 15 sampai 30%. Cukup tinggi. Sebenarnya ongkos logistik kita tuh lebih tinggi daripada Thailand. Tapi di Thailand mereka bilang pejabat kami sudah mulai sadar nggak mau korupsi. Indonesia masih enak korupsi, itu ceritanya kalau teman-teman sering belajar ke Thailand. Kita akan diawasi sehingga mereka lebih bagus. Ya, jadi nggak usah belajar ke Eropa, belajar sama Thailand aja. Asal pungli ini harus diberantas, nggak bisa tidak. Tadi saya bilang mulai baju seragam sampai nggak pakai baju kan? Iya betul sekali. Itu yang jadi persoalan kita di negara ini. Jadi, nah ini yang bisa beresin pungli seperti itu kok baju seragam ya itu oknum ya. Oh enggak, itu saya dalam perintah nanti. Nah itu ya presiden nanti ngomong. Betul. Ya tidak bisa tidak. Makanya kita berharap ini sudah masuk ke Kementerian Infrastruktur dan Wilayah, nanti ada Perpres yang mengamankan itu, ada roadmap-nya, sehingga ada tugas dari 15 lembaga, jadi ada tugas masing-masing apa yang dilakukan. Nah Bapak, untuk harapan Bapak ke depannya terkait para pengusaha truk dan para sopir truk odol ini bagaimana Pak? Ya tentunya ini upaya terakhir harapan ya, sudah ditangani oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Ini upaya terakhir lah, kalau enggak ini saya nggak tahu habis apa lagi ya. Nah ini sudah diperinci apa penyebabnya dan sebagainya sampai hal yang terkecil. Ya termasuk tadi SDM dan sebagainya. Saya kira nanti kalau sudah ada perpres kita butuh waktu.
ya, hulunya diperbaiki, semuanya bergerak ya. Karena ini apa? Transportasi itu mencerminkan nanti untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau transportasi nggak ada, pertumbuhan ekonomi kita jangan 5% nggak nyampe. Ya, nah ini nggak disadari oleh pejabat kita. Coba pejabat ada penasehat pariwisata punya penasehat transportasi itu nggak ada. Adanya pengamat transportasi, akademi transportasi yang terjadi LSM transportasi. Nah, tapi kadang dianggap vokal ya kan, padahal itu demi negara, ya kan. Jadi transportasi itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama logistik. Bayangin aja kalau mereka mogok 3 hari, mogok masa demo ya, ini aja sudah mulai naik kan. Apalagi dia ditambah demo lagi, ramai lagi kan, susupannya banyak nanti kan. Gitu. Jadi kita harapkan ini benar-benar menjadi hal yang serius untuk ditangani. Kalau kita masih seperti ini kan banyak penghulunya di sektor logistik. Jadi memang perlu banyak perbaikan ya Pak, baik itu dari segi pemerintah maupun dari sopir truk odolnya ini sendiri. Ya, jadi SDM pengemudi kita harus ditingkatkan. Mereka bukan harus kita cibir sebagai orang-orang yang tidak berkualitas. Justru kita pengen mereka berkualitas dengan memberikan SDM-nya, peningkatan SDM, pelatihan dan gaji yang layak bagi mereka. Dan perlindungan hukum itu penting. Perlindungan hukum, regulasinya tadi ya Pak, kembali ke regulasinya. Nah, terima kasih Bapak untuk waktunya sudah bersedia hadir di IMTV. Nah, demikian podcast On TV kali ini. Saya Zulfanisa, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.